Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Saya akan memaparkan mengenai minimnya moderasi beragama di sekolah. Penguatan moderasi beragama pada sekolah harus mendepankan nilai-nilai integritas, solidaritas, dan tenggang rasa. Nilai-nilai dasar ini adalah bagian penting dari upaya mengembangkan pendidikan agama. Selain itu, sebagai pendidik juga melakukan komunikasi terhadap lembaga pendidikan. Menjadi program prioritas Kemenak, moderasi beragama merupakan salah satu modal yang perlu dimiliki oleh masing-masing individu peserta didik untuk menjalankan peran sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Moderasi agama merupakan hal yang sangat penting karena dalam hidup ini, hidup di sebuah alam yang tradisional dan bergerak sedemikian rupa, serta diharapkan memiliki pondasi yang kuat. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara pandang yang benar. Dalam pendidikan agama Buddha dapat melindungi martabat kemanusiaan dan membangun keyakinan berlandaskan prinsip yang kuat, adil, seimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya moderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman, cara pandang yang benar, dan pengamalan kita dalam beragama. Tugas guru pendidikan agama Buddha tidak hanya mendidik, tetapi mengarahkan dan membimbing ke jalan yang benar. Kasus yang saya temui di sekolah adalah kurangnya moderasi beragama di mana peserta didik awalnya tidak memiliki guru agama, bukan hanya di SD, tapi di SMP. Sehingga peserta didik sekali belajar pendidikan agama Buddha, mereka hanya bermain dan disuruh ke perpustakaan tanpa adanya tugas. Sehingga mereka terkejut akan kehadiran saya, di mana selama mereka sekolah dari jenjang SD dan SMP, mereka tidak belajar agama Buddha. Sehingga ada salah satu peserta didik yang langsung bilang ke saya bahwa dia pengen pindah agama. Alasannya, pendidikan agama Buddha terlalu sulit untuk dipahami. Peserta didik berinisial CL ini setelah melakukan pendekatan ternyata peserta didik mengalami hal yang kurang diinginkan, yaitu adalah pecahnya rumah tangga di mana papa dan mama mereka sudah cerai dan menikah masing-masing. Sehingga peserta didik ini mengalami trauma dan kurangnya perhatian, di mana peserta didik juga mengalami hal-hal yang tidak dirasakan oleh temannya. Mereka bilang bahwa mereka seperti anak yang terlantar, tidak diperhatikan, dan peserta didik ini mengalami hal-hal yang kurang enak. Dengan kurangnya perhatian dan penguatan nilai-nilai beragama dari orang tuanya, salah satu peserta didik yang saya tangani ini selain kurangnya penguatan agama, dia juga korban.
Maka peserta didik yang seperti ini harus butuh pendekatan, harus butuh penguatan nilai-nilai beragama. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka, tetapi kita bersama-sama bina, kita bangun, kita berikan hal-hal yang positif untuk membangun semangat dia. Semangat untuk belajar, semangat untuk pergi ke wihara, dan semangat dalam beragama. Peserta didik yang berinisial CL ini, kemudian saya memulai pendekatan dengan menyampaikan dhamma dan ajaran agama Buddha yang sebenarnya belum peserta didik ketahui, yaitu dengan cara kembali tentang jalan mulia berunsur 8, di mana jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan. Dari sinilah peserta didik mulai belajar bagaimana memahami tentang pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, kesadaran, dan samadhi yang benar atau konsentrasi. Dari ke-8 jalan mulia berunsur 8 ini, peserta didik memahami pengertian benar. Dengan pengertian yang benar, maka hasilnya juga akan yang benar. Berpikir yang positif, berucap yang baik, berbuat yang baik, maka akan membuahkan hasil yang baik juga. Selain itu, saya menyampaikan dan memberikan pemahaman tentang 4 kebenaran mulia, bahwa dalam 4 kebenaran mulia ini, peserta didik dapat memahami ternyata dalam kebenaran 4 mulia ini, yaitu tentang duka. Jadi kehidupan ini adalah penderitaan. Ditinggal orang yang kita cintai, yang kita sayangi juga penderitaan. Berkumpul dengan orang yang tidak kita senang itu adalah penderitaan. Sehingga dari sini peserta didik memahami adanya penderitaan, sebabnya penderitaan itu apa, kemudian jalan untuk melenyapkan penderitaan, kemudian peserta didik juga diharapkan untuk belajar bagaimana melenyapkan penderitaan itu sendiri. Jalan menuju lenyapnya penderitaan dengan cara yang jalan tadi, yaitu jalan berunsur 8. Begitulah cara pendekatannya. Mulailah peserta didik yang berinisial CL itu memahami dan menangis. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu adalah sebuah karma. Karma masa lampau membuat kita seperti ini. Sehingga peserta didik memahami hal tersebut. Begitulah peserta didik mulai berdiam, merenung, bahwa selama ini apa yang telah dia lakukan adalah salah. Maka sebagai guru, saya mengingatkan kembali pada pandangan yang benar, perbuatan yang benar, ucapan yang benar, sehingga peserta didik mau menerima hal tersebut. Meskipun dengan proses pelan-pelan, maka peserta didik juga berusaha, ada semangat untuk berubah. Sehingga dari kasus yang saya tangani ini bisa dibuat pelajaran bahwa sebagai peserta didik, sebagai pendidik juga harus memiliki pandangan yang benar, perbuatan yang benar, ucapan yang benar. Sehingga kalau kita bisa memahami semuanya, maka hasilnya juga akan baik, akan benar. Mari kita sama-sama belajar tentang
pendidikan agama yang Buddha. Barang siapa yang bisa memahami, mengenal ajaran Dhamma, itu adalah sebuah karma baik, adalah berkah utama. Kita mengenal Dhamma, kita akan hidup bahagia. Hanya saja mengenal, apalagi kalau kita menjalankan, mempraktekkan, maka kita akan lebih bahagia, lebih tenang untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Sekian dari saya, terima kasih.